Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mbak Sarno ya toh. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang seliweran di beranda media sosial kita, yaitu tentang program makan siang gratis ya teman-teman. Ini adalah salah satu bentuk program dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk para pelajar sekolah-sekolah dari SD sampai SMA ya teman-teman. Tapi bukan itu ya teman-teman yang pengen kita bahas sendiri. Ini setelah adanya makan siang gratis ini kan saya merasa sekarang itu agak secara pribadi saya ngerasa teman-teman sekarang mudah untuk itu ya, kayak makan atau itu kan sangat berbanyak variasi. Jadi saya kepikiran ke zaman beberapa waktu yang lalu ketika saya kecil gitu. Ketika kita pengen makan gitu, pengen pengen itu ada beberapa perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan. Ya gak semudah sekarang ini ya. Jadi kita pengen flashback kembali ke masa-masa kecil kita ya teman-teman yang generasi 90-an ya, punya timeline yang sama, yang punya kesamaan kisah ya, monggo dibantu untuk like-nya ya. Di kala itu mungkin untuk makanan pokok atau untuk makan atau mendapatkan makanan pokok itu emang agak tidak semudah sekarang ya teman-teman. Ini karena kan mungkin dari dari zaman dulu emang nggak cuma sumbernya aja. Kalau mungkin sumbernya dulu berlimpah ya teman-teman, untuk proses untuk mencapai dari bahan mentah sampai nanti terolah jadi makanan itu emang prosesnya belum sebanyak sekarang ya teman-teman. Kayak zaman dulu ya teman-teman, saya waktu kita kecil itu di tahun 90-an itu adalah dominannya itu adalah tiwul ya teman-teman ya. Makanya nasi tiwul ya teman-teman ya, tiwul yang dari singkong itu teman. Ketika dipanen ya, dikupas kulitnya lah, terus dijemur sampai kering, nah jadilah itu namanya gaplek ya, gaplek. Dari gaplek itu ditumbuk atau ditumbuk hingga menjadi bubuk ya. Bukan diambil sarinya. Kalau diambil sarinya itu namanya pati ya. Pati, diambil patinya, aci ya, tepung aci itu ya. Kalau ini enggak, itu bersama serat-seratnya, ditumbuk langsung. Terus dari tepung itu dikasih air dikit. Nah, sambil diuleni, diputer-puter sehingga jadi butiran-butiran kecil. Nah, butiran-butiran kecil itu teman-teman dikukus berapa waktu sampai nanti matang, dan itu namanya nasi tiwul ya teman-teman. Dari proses itu aja kita bisa lihat ya teman-teman, untuk berapa waktu yang dibutuhkan saat itu ya, dengan kondisi teknologi mungkin ya, teknologi atau alat pengolahan yang mungkin nggak sebanyak sekarang ya teman-teman. Itu emang perlu proses ya, dari pengeringan terus membuat jadi tepung itu emang perlu waktu sekali. Dari situ kita emang agak susah untuk mendapatkan variasi makanan waktu itu. Waktu itu kan kalau beras itu emang mungkin agak bisa dikatakan agak nggak langka ya. Banyak sebenarnya di rumah-rumah ada tapi berupa gabah ya. Kembali lagi teman-teman, proses tadi ya, ketika itu harus kita, kalau untuk mau bikin nasi itu ya teman, bikin beras itu kita dari gabah dikupas kulitnya, nah ditumbuk, dibebak gitu, jadi kayak ditumbuk jadi dipisahkan untuk kulit, dilumpang dipakai alu, dipukul-pukul pakai alu juga terpisah kulitnya. Jadi bener-bener kalau dulu itu emang kalau untuk mau bikin makanan dari gabah ke jadi beras itu emang bener proses. Jadi seolah makanan itu terasa, kalau untuk dilihat sekarang emang kelihatannya emang agak susah emang, karena emang proses yang panjang itu tadi. Mungkin dulu lebih praktisnya tadi, ketika kita udah punya gaplek yang udah dihancurin jadi tepung, itu lebih enak saja karena udah bisa karena gaplek itu juga awet, jadi bisa dipakai atau disimpan dalam jangka waktu yang lama. Lanjut lagi 90-an ya, di akhir 90-an itu udah mulai banyak penggilingan padi yang mobile ya teman ya guys. Jadi semakin gampang untuk itu ya guys, akhirnya lagi ke beras. Dan sekarang tetap ya teman-teman, tiwul pun juga tetap eksis dengan orang-orang yang besar bersama tiwul. Yang besarnya bareng sama tiwul pasti punya rasa dan nostalgia dengan tiwul. Makanya
tiwul pun sekarang masih ada dengan berbagai variasinya wah teman-teman ya sekarang. Ya itu tadi teman-teman sekilas proses bagaimana kami di tahun-tahun 90-an untuk mendapatkan atau proses dari bahan menjadi makanan yang bisa kita makan tuh harian untuk sehari-hari gitu ya teman. Bagaimana di daerah teman-teman? Silahkan ditambahkan di komentar ya teman-teman. Ya oke, untuk kembali ke masa sekarang ya teman-teman, untuk mendapatkan bahan makanan yang siap dimasak untuk saat ini mungkin relatif lebih mudah ya teman-teman. Mungkin yang membedakan adalah akses tiap-tiap orang, sumber daya tiap-tiap orang untuk mengakses bahan-bahan makanan itu emang berbeda-beda. Nah mungkin salah satu manfaat dari program makan siang gratis ini adalah membantu para kita ini, orang-orang tua ini yang mempunyai variasi kemampuan. Ya itu aja ya teman-teman. Ada tambahan atau apapun silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Ya oke, terima kasih dan salam adem ayem. Aduh tangannya masih